Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak raja memukul nyamuk, nyamuk hinggap di daun pakis. Ustaz nampak gemuk pakai baju 2 lapis. Saya mohon izin kepada Agung, pada Abi, pada Tengku, berkhusus Bapak Bupati serta segenap jajaran, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, hadirin hadirat muslimin muslimat, Bapak Ibu yang hadir ini semuanya mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Baik yang mau foto maupun tidak. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia dapat pahala fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Yang sudah bersusah payah memasang tenda, memasang pentas, menyusun kursi, maka ini semua tetes penuh keringatnya dibalas Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Biasanya kadang-kadang dalam sebuah acara sengaja bupati mengutus orang untuk membacakan kata sambutan. Berikut ini kata sambutan yang akan dibacakan oleh Bapak Fulan. Bupati mah tak bisa datang. Ini bupatinya datang tak mau memberi kata sambutan. Luar biasa. Ini perlu dicatat. Saya jangan sampai kadang-kadang kita dalam satu acara yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dandim atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak DPR atau yang mewakili. DPR itu kan wakil rakyat, hanya kirim juga wakil dia. Tapi hari ini orangnya datang, semuanya datang. Mereka datang bukan ingin mendengar ceramah Ustaz Somad. Mereka ulama-ulama, kepala mereka penuh dengan kitab kuning. Mereka datang hanya ingin menyambung tali silaturahim. Man habba insyaallahu bi rizqihi, siapa yang melapang rezekinya, wa yus'alahu fi atharihi, panjang umurnya, panjang umur, murah rezeki. Bagaimana caranya? Falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan yang selama ini terputus tersambunglah pagi menjelang siang ini insyaallah. Amin. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Tadi ada perintah dari Bapak Ustadz protokol, balon-balon tak boleh terbang. Ini lebih besar daripada balon. Kenapa diizinkan terbang? Karena ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Mereka membawa kamera. Itu ada kamera. Rupanya kameranya tak pula menghenti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan saya sampaikan ini direkam dari bumi, direkam dari langit. Bumi merekam, kamera di bawah, dari atas merekam. Tapi yang paling penting adalah rekaman dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Dia kirimkan, siapa yang dia kirim? Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada para malaikat kiraman katibin. Kiraman mulia, katibin mencatat, ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu tahu apa yang kamu lakukan. Kamu yang sedang duduk, kamu yang sedang mendengar, kamu yang sedang mengamati, kamu yang mencatat, kamu yang merekam, maka itu semua tercatat dalam rekaman malaikat. Sampai masanya nanti apa dikatakan malaikat? Iqra, baca. Sekarang kita disuruh baca-baca Quran, tapi nanti kita tidak disuruh baca Quran, karena akhirat bukan tempat beramal. Akhirat menerima balasan. Iqra, baca. Apa yang kau baca? Kitabak, buku catatan amalmu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba.
cukuplah buku catatan itu sebagai penghitung secara amal ibadah. Saat itulah kita baca nama Abdul Somad hari Senin menyampaikan tausiah, tapi ada orang yang tercatat buku catatan amalnya, nama fulan, nama fulana, nama si anu, amalnya jihad fi sabilillah. Aku tidak pernah ke Palestina, aku tidak pernah ke Uyghur, Cina, Xinjiang, aku tidak pernah ke Poso, aku tidak pernah ke Bosnia. Kenapa dapat pahala jihad fi sabilillah? Engkau dapat pahala jihad karena menghadiri pengajian. Amin. Oleh sebab itu dimanapun nanti datang pengajian, yang penting 4D, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit diampunikan Allah SWT. Tapi masyarakat kita tidak ada yang mengantuk. Kenapa begitu? Karena masyarakat Aceh sehat-sehat. Ikannya segar karena itu di pantai, kelapanya lebat karena tanahnya subur. Kebaikan ini adalah nikmat yang mesti disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri maka akan ditambah nikmatku. Tapi ingat, kalau sampai kamu kufur, kalau sampai kamu tidak ingat, wala in kafartum, kalau kamu kufur kamu bersyukur, inna azabi lasyadid, akan aku tarik azab itu. Masjid ini dari tadi tidak pernah membosankan. Di dalam saya melihat atapnya, di luar melihat kubahnya yang cantik dan indah. Belum selesai saja tak bosan kita melihatnya, apalagi kalau selesai. Mudah-mudahan yang wakkan tanah ini mendapatkan pahala amal jariah insyaallah. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Hadis riwayat Muslim, idza matal insan, kalau insan manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Ada bapak yang rajin sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, tahiyatul masjid, sholat isyraq, sholat awabin, putus amalnya. Ada ibu yang rajin baca surat Al-Kahfi, baca surat Al-Waqi'ah, baca surat Yasin, setelah meninggal dunia putus amalnya. Tapi ada amal yang tidak putus. Apa dia? Shadaqatun jariyah. Ini tanah wakaf keliling dengan pagar yang cantik dan indah. Berapa luasnya? Saya tanya panitia. Tapi yang jelas, maka tanah ini pagi ini kita isi dengan tabligh akbar, berduyun-duyun masyarakat datang, maka semua yang hadir mendapatkan pahala jihad. Yang mewakafkan tanah, kalau dia sudah meninggal dunia, menetes pahala ke makamnya. Kalau dia masih hidup di dunia, berkah hartanya. Itulah cara amal yang paling baik. Engkau bisa wakafkan tanah, wakafkan tanah. Tak bisa wakafkan tanah, wakafkan keramik. Tak bisa wakafkan keramik, datang ke pengurus masjid. Assalamualaikum Bapak pengurus, ya, berapa sak semen lagi Pak, berapa batu yang perlu, berapa kerikil, berapa kaca, berapa jendela. Kamu mau nyembah? Enggak, nanya aja. Kasihlah. Engkau bangun rumah besar 4 lantai, setiap lantai pakai keramik, pakai batu dari Spanyol. Kamar mandinya kau buat baknya besar. Setiap hari ditengok, pagi ditengok, siang ditengok, malam ditengok, besok ditengok, lusa ditengok. Setiap hari semua sudah pindah. Tempat tidur sudah pindah, lemari baju sudah pindah, sepatu sudah pindah. Satu yang belum pindah, orangnya belum pindah. Begitu pas mau pindah, minum kopi, batuk, mati. Kemana kau pindah? Rumah yang besar tidak bisa kau pindahkan, tapi engkau justru pindah ke tempat yang tak pernah kau tengok. Kecil, 2 meter kali 1 meter, dalamnya cuma 2 meter, keramiknya tak ada. Itulah dia tempat yang kekal abadi. Tak pernah kau jenguk, tak pernah kau tengok, tapi kau akan tinggal di sana. Dan di sana tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada keluarga. Walaqad ji'tumuna furada. Dulu kau datang sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana aku ciptakan dulu kau sendirian, keluar dari perut ibumu sendirian, kau pun akan mati sendirian. Rumah besarmu akan tinggal. Oleh sebab itu, siapa yang punya rumah yang besar, hati-hatilah, akan tinggal. Lalu rumah yang besar itu akan dibagi-bagi oleh istrimu dan anakmu. Mereka bagi menjadi harta warisan. Istri mendapat 1/8 kalau ada anak. Kebetulan rumah itu harganya 2 miliar. Ibu dapat 1/8, 250 juta bulan untuk ibu. Sisanya akan dibagi kepada ahli waris. Kalau anakmu dididik agama, anak sekolah di daerah,
malam dia sholat tahajud berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mengalir maka kalau anakmu suka karaoke, lagu dangdut, lagu metal, lagu pop, maka dikirimnya lagu kiamat kucing garong katika coach tahi. Siap-siaplah kau mendapatkan itu semua di alam kuburmu. Tapi kalau anakmu kau kirim ke tabligh akbar, kau kirimkan kepada para abi belajar di pesantren, belajar di daya, mereka baca kitab kuning, maka mereka akan mendapatkan pahala mengalir kepada engkau. Inilah gunanya kita berkumpul pagi ini, supaya kita cerdas. Karena HP-nya sudah cerdas. Apa nama HP-nya? Smartphone. Smartphone artinya HP yang cerdas. Yang punya HP goblok. Siapa itu yang cerdas? Orang yang cerdas bukan S1, S2, S3, profesor, doktor. Orang yang cerdas bukan yang IQ-nya tinggi. Orang yang cerdas mandana nafsahu, siapa yang mengendalikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal apa yang akan dipanen setelah mati. Kau bangun rumah besar-besar tinggal, tapi kalau kau bangun rumah biasa saja, anggaran semennya, anggaran keramiknya, anggaran kacanya kau pindahkan ke masjid kita, itulah yang akan kekal abadi. Abdul Somad berfoto di masjid ini tahun 2018, belum selesai. 5 tahun lagi Ustaz Somad datang kemari, orang berkata dulu Ustaz Somad kemari masih belum dicat, yang dicat baru di bawahnya saja, warna hijau dan kuning, emas, tulisan Allah Allah Allah, kemana-mana memandang Allah Allah, tulisan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang sering kau lihat, apa yang sering kau pandang, apa yang sering kau dengar, itu yang akan datang nanti waktu sakaratul maut. Makanya yang paling afdal zikir, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang paling sering kau sebut la ilaha illallah, yang paling sering kau dengar la ilaha illallah, yang paling sering kau ucapkan la ilaha illallah. Bapak pulang ke rumah, istrinya ngamuk-ngamuk, ibu, bapak jangan marahi, bapak jangan marah, cukup bapak zikirkan saja ibu itu la ilaha illallah, supaya setannya pergi. Kalau tak percaya coba nanti, jangan sekarang, pulang dari sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mana dalilnya Pak Ustaz bahwa la ilaha illallah bisa mengusir setan? Dengarkan anda baik-baik, sambut seruan azan. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ketika azan berkumandang, muazzin berkumandangkan azan dari masjid kita yang megah dan mewah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara anjing melonglong. Kenapa anjing bersuara mendengar azan? Karena ketika azan dikumandangkan, setan lari hitam pukang tunggang langgang. Lari kenapa? Karena ketakutan mendengar suara azan. Makanya kalau ada mikrofon, masjid kita ada toa besar, sebelah kanan 3, sebelah kiri 3. Karena beberapa masjid sudah tidak pasang lagi, ketakutan. Kita masih pasang 3 di kanan, 3 di kiri. Di depan sana pasang lagi, bagus. Kalau ada nanti yang dekat-dekat masjid terganggu, saya terganggu mendengar suara azan, berarti setan. Hanya setan saja yang terganggu dengan azan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu maka latih anak-anak kita dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musabaqah lomba azan. Maulid sudah lewat Pak Ustaz. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, 27 Rajab nanti apa itu? Isra Mi'raj. Dalam rangka Isra Mi'raj, lomba azan, lomba imam. Masjidnya sudah bagus, tanah wakaf sudah banyak, isi dengan apa? Lomba azan. Siapa muazzin subuh tadi di Loksmawi? Masya Allah. As-salatu khairun minan naum. Ramai orang datang. Kadang-kadang masyarakat tidak bisa kita salahkan. Kenapa kau tidak mau ke masjid? Suara azannya salah. Terkadang yang azan ini suara terakhir. Allah. Kita yang mendengar pun khawatir. Jangan tak sampai selesai. Jangan ada yang menyambung di tengah jalan. Imamnya pun tak menarik. Bismillahirrahmanirrahim.
banyak pula batuk dari ayat lagi. Oleh sebab itu nanti lomba azan Kabupaten Aceh Utara, juara 1, 2, dan 3 akan berangkat umroh. Setuju? Duitnya dari mana? Yang kaya-kaya, kalau kaya banyak duit, sawahmu luas, kebun kelapamu banyak, pinang. Bukan kau kaya bolak balik ke Makkah. Ke Makkah kau cukup sekali saja, haji sekali, umroh sekali. Kalau duitmu banyak, kasihkan duit itu. Anak-anak yang lomba azan, lomba jadi imam, anak-anak kita jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang pun datang ke masjid berduyun. Suara siapa tadi imamnya? Mohon maaf Pak Ustaz, itu flash disk. Sekarang yang kita dengar ini suara VCD, suara flash disk, suara kaset. Dulu asli orangnya. Oleh sebab itu membangun masjid, lanjutkan, mantap. Mewakafkan tanah, hebat. Kira-kira Bapak Bupati sudah membangun berapa masjid? Mohon maaf Ustaz Somad, saya tidak membangun masjid, saya membangun daya. Untuk apa Pak Bupati bangun daya? Kalau bangun masjid sudah banyak, tapi kalau bangun daya, maka orang akan memasukkan anaknya ke daya. Anak-anak yang tak daya itu mereka yang akan membangun masjid di masa depan. Takbir. Cerdas, cermat. Dibangun masjid banyak-banyak. Bapak Ibu, bukan menyepelekan. Kami pergi penggalangan dana untuk Palestina. Ustaz Somad, ya, bisa Ustaz ceramah untuk Palestina. Oke. Yang bisa miliknya, B2 miliknya. Saya mau ikutlah. Jam 4 kita berangkat. Oke, jam 4 kita berangkat. Sebelum azan subuh. Madu. Jadi yang berput kosong. Kita kena sama dengan dia. Dengan berput. Nah. Dia hijau tu. Ada gelap. IPB yang kedua yang. Kita udah dekat masjid, Pak. Nyo kan IPB ni. Itu suara dari mana? Apa Samsung? Jadi saya ulang saat misalnya mau masuk. Sampai kami di masjid, kami hidupkan lampu kaca depan, melihat pintu masjid digembok. Subuh. Satu ni. Tempatnya Pak Ustaz? Ni udah satu tu. Udah satu ni. Jadi gimana nih? Gak mungkin kita sholat di luar. Ini kamu jalan dari sana. Setengah jam kami lanjut, dapat lagi masjid. Ini kosong nih. Ketemu masjid. Ini tulisannya kosong. Nampaknya udah sholat Ustaz. Lampu sudah mati. Biar aja kita sholat kloter kedua. Mungkin ini kita hilangi warna yang Begitu kami lihat dikunci lagi. Dia lah atas segini. Kenapa mereka tidak tulis saja di pintunya Masjid Al-Ikhlas, maaf, buka Jumat saja. Dikunci dua masjid sudah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai di suatu kampung itu masjidnya kosong, tidak dilaksanakan sholat berjamaah, istahwadat alaihimus syayatin. Satu kampung itu dikuasai setan. Surau, langgar, musola, masjid kosong, tak ada sholat berjamaah. Satu kampung itu dikuasai setan. Ini obat pun. Kesetanan. Ini mana dengan mana? Ya bela degan. Bela dengan. Degannya langsung aja gambarnya. Camat dari kesetanan. Baik. Itu di baju ini. Oh apa tu? Degan saklai. Jadi gabut lah dengan nyala. Oh 30 10 detik 30 lah. Masjid Kalau view pun boleh. Pintunya tak ada. Kita punya pas view. Siapa saja mau datang bebas terbuka, datang sholat berjamaah. Inilah gunanya masjid di pinggir jalan. Apa makna masjid di pinggir jalan? Tidak pernah kosong, pasti 24 jam ada saja mobil yang singgah. Singgah mobil, singgah mobil, singgah mobil, mampir singgah. Kenapa singgah? Mau kencing. Hai orang-orang yang lalu lalang, buat balik besar-besar di situ. Jangan cuma singgah di masjid hanya untuk kencing. Nanti Pak buku catatan amal di akhirat. Singgah di masjid, singgah di masjid, singgah di masjid, singgah di masjid, singgah di masjid. Keterangan kencing. Ambil wudu, masuk kamar mandi, berwudu, buang air besar, buang air kecil, wudu. Singgahkan sebentar. Usolli sunnat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Keningmu yang pernah menempel akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Kenapa? Yang sampai masjid kosong. Saya tidak ragu sedikit pun tentang masjid kita. Yang saya sampaikan ini hanya sekedar cerita-cerita dari negeri yang jauh, negeri Nun, negerinya para bangsawan. Apa itu? Bangsa yang hidup di awan.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, masjid yang sudah cantik harus ada sholat berjamaah, muazzinnya mantap, imamnya mantap, khotibnya mantap. Jangan diragukan sedikit pun. Mimbarnya Pak Ustaz, mimbarnya bukan main tinggi. Tangganya berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 naik ke atas. Mimbar Nabi cuma 3 saja. 1, 2, 3. Mimbar 7. 1, 2. Masalah dengan 7? Tidak bagus. Makin tinggi, suara makin lantang. Saya paling suka mimbar masjid tinggi. Sehingga itu pasti mana yang ngantuk-ngantuk. Jangan heran kalau rekaman saya khutbah itu menggelegar suara. Saya habiskan. Kalau udah somat khutbah, itu suara mikrofon tak ada yang naik turun. Main itu. Sampai bengkok-bengkok jarum. Terus saya khutbah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat ini kita ingin mengingat kembali bagaimana saudara kita di Bosnia, Herzegovina, di Palestina dibantai Israel, di Uighur, dibantai oleh pasukan Cina. Mana saya tengok yang mengantuk di situ suara berdua. Takbir. Oke. Karena ada sebagian orang sekarang sholat Jumat begitu sampai di masjid pas komat Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1, 2, 3. Selesai sholat Jumat ngomong ke kita, Ustaz Somad, boleh saya bertanya? Boleh, silakan. Apa pertanyaannya? Gini Pak Ustaz. Iya, apa nama pertanyaannya? Gimana kalau hari Jumat itu nggak kayak khutbah Jumat? Oh, batal sholat Jumatnya. Kamu pernah sholat? Tadi Pak Ustaz, nggak ada khutbah. Bukan tak ada, kau tidur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka ini sudah lengkap semuanya. Tanah wakafnya sudah, pagar kelilingnya mantap, bangunannya tak lama lagi akan selesai, muazzinnya sudah hebat, imamnya sudah hebat. Tapi malam-malam jangan kosong tanpa pengajian. Senin malam, Selasa akidah. Ini yang penting. Akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai ada akidah Jabariyah, jangan sampai akidah Mu'tazilah, jangan sampai ada akidah Khawarij, jangan sampai akidah fitnah khalqil Quran, jangan sampai ada akidah liberal, sekuler, sepilis. Sepilis itu penyakit kelamin Pak Ustaz. Sepilis itu sekuler, pluralisme, liberal. Jangan sampai dia masuk ke otak anak-anak kita. Akidah kita mesti Ahlussunnah wal Jamaah. Senin malam Selasa, Selasa malam Rabu tafsir, Rabu dan Kamis hadis, Kamis malam Jumat tidak ada pengajian karena diisi dengan wirid ya Yasin, ramai-ramai Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin bacanya pelan-pelan dari maghrib sampai ke isya 45 menit lengkap dengan takdim, tahlil dan doa, langsung sholat untuk menang keberkahan. Baca Yasinnya begitu. Karena ini sebagian tempat kadang baca Yasin cepat-cepat. Jangan. Yakun. Malah ada yang baca Yasin tak bersuara sama sekali. Baca Yasin sendirian lancar. Pas disuruh satu, coba kau baca ya Asin. Kamu baca ya Asin, bukan baca huruf Latin. Ya Asin, aneh lebih. Oh, ini tidak betul. Maka panggil ustaz guru tahfiz, hafal Al-Quran. Mereka yang hafal Al-Quran hebat. Ada yang hafal 30 juz, ada yang juz 30. Ibu, bapak, guru mengaji. Yang ibu, guru mengajinya ibu-ibu. Yang laki, guru mengajinya laki-laki. Kenapa gitu Pak Ustaz? Jangan ibu-ibu nyari guru ngaji laki-laki, anak lajang belum nikah. Nanti belajar makharijul huruf. Coba hurufkan huruf fa. Jadi fitnah. Ini Nagro Aceh Darussalam, negeri Islami, negeri para abu, negeri para tengku, negeri para ulama. Tidak boleh ada campur aduk laki-laki dan perempuan. Tengoklah, di sana perempuan semua, di sini laki-laki semua, di tengah bambu. Ini bambu hijau aslinya. Sehingga diberikan Allah. Ustaz Somad dikasih karpet merah. Tengok, masya Allah. Saya rasa pejabat turun dari pesawat. My God, masya Allah, tabarakallah.
Terus dia berputus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka negeri harus kita jaga, harus ini kita tenteramkan, jangan sampai bercampur aduk laki-laki dan perempuan, lalu kemudian membaca satu-satu. Ibu, malam ini kita tidak lagi baca ramai-ramai, kita mendengarkan bacaan satu-satu, 5 ayat. Ibu yang pertama, baca 5 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzil al-Azizir Rahim. Tak cukup 5 ayat. Sambung 5 ayat. Tak pandai ngaji ya. Kalau ada yang tak bisa ngaji jangan diejek, ada yang tak bisa ngaji jangan diketawakan. Hari gini dia sudah mau ke masjid, sudah mau ngaji. Alhamdulillah. Bayangkan kalau di rumah nonton sinetron film ya. Bayangkan kalau di rumah dia nonton sinetron hantu, mati jadi hantu, sendiri bolong, genderuwo. Dia sudah mau datang ke pengajian, jangan ketawakan dia, jangan ejek dia. Maka ini semua dalam rangka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan tolong menolong untuk dosa dan permusuhan. Siapa yang paling mulia di antara kita ini semua? Yang paling mulia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang di depan merasa lebih mulia. Kami lebih mulia Ustaz. Kenapa? Karena kami bisa melihat wajah Pak Ustaz. Oh, Bapak mulia, tapi panasan. Mereka memang tak melihat, tapi sejuk. Assalamualaikum Bapak. Sehat semua? Masya Allah. Yang di dalam masjid, mereka yang paling enak, bisa melihat dan sejuk juga. Masya Allah. Ternyata pilihan tempat terserah masing-masing. Mau di kanan, mau di kiri, mau di depan, mau di belakang. Yang penting kita tidak merasa sombong dan angkuh. Orang yang sombong tak mungkin bisa ke masjid. Orang yang angkuh tak mungkin bisa ke masjid. Kalaulah Pak Bupati kita angkuh, tak mungkin dia mau ke masjid. Kenapa? Karena dia menempelkan keningnya ke lantai tempat tapak kaki. Andai Bapak tidak mau, sombong. Yang lain menempelkan kening ke lantai. Allahu Akbar. Pak Bupati tak mau, ditempelkan itu dia. Batal sholat. Kenapa? Karena rukun sholat menempel 7 anggota badan ke lantai. Ujung lutut, ujung kaki, ujung tapak tangan, ujung kening, ujung kaki 2, ujung lutut 2, ujung tangan 2, ujung kepala 1. Allahu Akbar. Siapa yang tidak menempel maka tidak sah sholatnya. Siapa yang batal sholatnya maka batallah ibadahnya. As-salatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Puasanya mantap. Senin Kamis Ayyamul Baik 13, 14, 15. Puasa Asyura 9, 10, 11. Hebat ibadahnya. Sedekah, zakat, infak, wakaf bukan main. Tapi sholat tidak, maka tidak bertingkat ibadahnya. As-salatu iman, tiang. Kenapa pentas ini bisa tegak berdiri? Karena ada tiang yang kokoh, tiangnya besi. Kenapa kubah yang besar 1, 2, 3, 4, 5 kubah bisa tegak berdiri? Karena ada tiang yang kokoh. Tiang ibadah kita adalah sholat, bukan sholat. Sholat. Oleh sebab itu ibu-ibu, mudah-mudahan suami ibu yang belum sholat pulang dari pengajian ini sholat kita. Alhamdulillah Pak Ustaz, suami saya dulu tidak sholat. Sejak mendengar pengajian Ustaz di YouTube itu selalu saya kirim ke nomor dia. Saya kalau nyuruh langsung dia nanti mandi, saya kasih kirim ke nomor dia, dia sudah sholat. Sholat suami ibu saya? Iya. Sholat apa? Sholat Jumat. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jiharo, kafirlah dia secara nyata. Yang tahu-tahu, jangan main-main tentang sholat. Kalau sampai kalian laki-laki nikah, calon mertuamu itu laki-laki yang tidak sholat, maka dia fasik, dia menjadi wali nikah. Menikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat, kita suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Tidak sah. Kenapa? Karena syarat menikah, la nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali.
wa syahidai adlin, dan saksi yang adil. Walinya adil, saksinya adil. Wali tak adil, wali fasik, wali taat. Na'udzubillah. Itulah mengapa Pak Kuas sebelum akad nikah, Bapak istighfar dulu ya. Astagfirullahaladzim. Bapak istighfar dulu menikahkan anak ya. Ya, astagfirullahaladzim. Istighfar. Bukan gitu Pak. Istighfar, istighfar. Istighfar itu bacaannya astagfirullah rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Istighfar. Pendek-pendek istighfar. Astagfirullahaladzim. Agak panjang. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangan lebih panjang. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika wa sata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu la ilaha alayya wa abu bi fadli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Namanya sayyidul istighfar, hidup dari segala istighfar. Kalau hafal baca, yang tak hafal gerak-gerak kalian. Kalau kawan nanya apa yang kau baca tadi, terserah aku lah, mulut aku kau baca. Tapi hari ini kita bangga. Kenapa? Karena yang datang ke masjid bukan cuma Abu, bukan cuma Abi, bukan cuma Tengku, bukan cuma Tuan Guru. Yang datang kemari semuanya Pak Bupati datang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah datang, Bapak Polisi datang, TNI Polri datang. Tadi sebelum turun dari mobil saya lihat dari kaca, semuanya membawa senjata laras panjang. Dan itu pasti bukan pistol mainan. Tengok bukal semua. Apa ini? Papua Aceh dalam keadaan darurat perang. Ternyata tidak. Kenapa? Begitulah mereka yang semua ingin mendapatkan barokah. Bapak Ibu yang akan segera datang pengajian, dapat salah satu. Tapi bapak-bapak TNI Polri hari ini datang. Pertama datang pengajian, kedua sebagai datang dengan tugas negara. Mereka mendapatkan bonus dunia dapat, akhirat dapat. Itulah doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang terpenting selamat dari neraka. Wa qina adzabannar. Ini selalu kita minta. Sampai juga pagi petang. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan dari neraka, selamatkan dari neraka. Yang satu nafas. Kenapa Ustaz buat satu nafas? Kebetulan nafas saya panjang. Kalau nafasnya pendek, sambung dapat. Jadi paksa harus nafas. Takutnya hidup yang terakhir putus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, masjid sudah baik. Ketika keluar dari masjid, mulai godaan datang. Saya tidak tahu di Aceh Utara bagaimana. Kadang di tempat lain keluar dari masjid, mulai kita melihat orang pakai rok setengah tiang. Ada pula yang roknya panjang, resleting lupa dipasang. Ada pula orangnya tinggi 170 cm, kain yang dipakai 70 cm. Ditarik ke atas terbuka lutut, ditutup lutut, terbuka bahu. Tapi Nangro Aceh Darussalam, negeri Darussalam, dar rumah salam keselamatan, Darussalam rumah keselamatan. Maka di dalam masjid pakaiannya selamat, di luar masjid pakaiannya selamat. Bahkan semua pesawat-pesawat yang mau mendarat di Nangro Aceh Darussalam, pramugari mesti menutup rambut aurat, pakai rok mesti panjang, pakai celana panjang sampai lutut, sampai mata kaki. Kenapa? Karena diatur oleh para ulama, oleh para abu, para tengku. Jihad mereka luar biasa. Ustaz Somad jihadnya dari masjid ke masjid, ceramah, surau, langgar, musola, pengajian, wirid. Tapi ada orang yang berjihad tidak dengan pengajian. Mereka tidak ceramah, mereka tidak ngomong, mereka cukup diam saja, tapi menulis peraturan Nangro Aceh Darussalam. Pesawat yang masuk ke bumi Aceh, pramugarinya mesti menutup aurat. Mereka yang harus datang ke sini menutup pakaian busana muslimah, karena ini adalah negara Islam, negara yang mayoritas muslim, negara yang menjalankan syariat Islam. Ini negara Republik Indonesia, Pancasila yang pertama, ketuhanan yang maha esa. Tuhan kita siapa? Diatur dalam Al-Quran. Siapa namanya? Wallahu ahad. Kemana
Somad. Nah, nama saya disebutkan. Minta jangan ke lain, jangan minta ke pokok kayu, jangan minta ke batu, jangan minta ke sungai, jangan minta ke laut, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau minta sama dia, ikuti kata-kata dia. Kita bawa proposal. Assalamualaikum Bapak Gubernur, Assalamualaikum Bapak Bupati, Assalamualaikum Bapak Wali. Ya, kami mau bawa proposal, mohon bantuan. Tentu kita ikut cakap dia. Kalian siapkan proposal, bawa materi 6.000 ini. Oke Pak. Nanti datangnya jam 6 pagi. Oke Pak. Ini Pak. Kita minta sama Allah. Kenapa kita tidak ikut cakap Allah? Ikut firman Allah. Minta sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah suruh pakai panjang, kita pakai pendek. Allah suruh tutup rambut, kita rebonding. Allah katakan jangan cukur bulu mata, kita gundul habis. Bagaimana Allah mau menurunkan rahmat? Akhirnya turun laknat, na'udzubillah. Walau anna 'alal qura amanu, seandainya penduduk negeri ini beriman, wa taqwa, la fatahna 'alaihim, akan kami bukakan kepada mereka barokah buminya. Tumbuhlah pohon kelapa yang tak seimbang dengan buahnya. Tengoklah pohon kelapa tak seimbang. Pohonnya rendah, buahnya sampai tergidu. Luar biasa. Di tempat lain pohonnya banyak sampai tak berbuah. Kenapa? Karena tidak ada ibadah. Itu yang disebutkan dalam sebuah lagu. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, 1000 tahun kau hidup Pak, kalau tak sembahyang tak ada gunanya. Apalagi cuma 50 tahun. Itu pun kalau tidak kena kolesterol, asam urat, diabetes mellitus, jantung, kornea. Janu kenapa meninggal? Kemarin makan daging kambing berkunang-kunang mati. Janu kenapa meninggal? Minum teh manis, diabetes mellitus, mati. Janu kenapa meninggal? Makan emping melinjo, asam urat, mati. Janu kenapa meninggal? Pernah tak Bapak Ibu dengar Janu kenapa meninggal? Kena panu. Janu kenapa mati? Kena kuat. Rata-rata yang mati itu karena penyakit yang enak-enak semua. Dari kemarin kami di Semelu makan sambal gurita di sambal, gulai kepiting, ikan. Ustaz Somad makan saja. Di sini tidak ada kolesterol. Saya makan lah. Betul tak ada. Di mana? Di rumah sakit baru ada kolesterol. Di situ tak ada. Makan aja. Pas periksa nanti baru naik. Dan alhamdulillah kita sudah ada doanya. Tapi itu yang ragu makan, ini saya ajarkan doanya. Mau makan kambing, mau makan kepiting, mau makan semua yang halal, makan apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kusebut nama Allah, dengan kusebut nama Allah, ku makan ini, tidak ada satupun yang dapat menimbulkan mudarat baik di bumi. Bismillah. Salah. Nanti kalau kumat bukan tanggung jawab saya. Saya ngajarkan doanya aja. Kalau mati, bosnya kapan sudah siap? Mati jangan takut. Mati adalah resiko hidup. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Siapa yang takut hidup sini? Kasih tahu sama saya. Biar saya daftarkan cepat-cepat. Nanti kalau ada keranda lewat jenazah, minta Pak, ya ini ada orang malas hidup. Bisa numpang sini. Ada orang itu. Kita ini jangan takut mati. Kita ini justru bersiap untuk setelah mati. Nanti kita mati bawa apa? Baju kesayangan yang baru saja dipakai Ustaz Somad, pintu kancing. Tengok, kancingnya berapa satu? Lu kancingnya. Sorban kesayangan. Seumur umur saya baru dapat sorban, ada petanya baru ini. Salam, Banda Aceh, Molabu, Tapak Tuan, Kota Cane, Singkil. Siapa yang punya sorban peta macam punya saya? Ada kan? Saya yang punya. Tapi kalau saya mati nanti apa di bawah sorban ini? Tinggal. Ini akan dibingkai, ditempel di dinding rumah saya. Akan saya ceritakan ke anak saya. Inilah sorban yang diberi orang Aceh waktu aku ceramah dulu. Tapi setelah itu tinggal. Datang tamu-tamu di Aceh rumah saya melihat. Ini sorban dari masjid kami dulu ya. Ustaznya mana? Sudah mati dimakan cacing tanah. Sorbannya tinggal, bajunya tinggal. Bajunya Aceh, sorbannya Aceh, pecinya Aceh. Itu Ustaz pakai peci Aceh kan hanya di Aceh saja. Tidak.
kemana-mana saya pakai, ke Papua saya pakai, ke Sulawesi saya pakai. Waktu wawancara di TV One, pakai peci apa saya? Peci Aceh, memang tuh ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu maka apa maknanya? Peci yang kau sayang akan tinggal, baju yang kau sayang akan tinggal, celana yang kau sayang akan tinggal. Yang kau bawa mati mana? Yasma'ul mayyita salatun, yang mengiringi mayat tak banyak, cuma 3 saja. Yang pertama mal, hartanya. Itu mobil yang mewah-mewah, yang cantik-cantik, yang besar-besar. Kalau kebetulan mobilnya yang saya tunjuk, jangan tersinggung. Jangan tahu, kalau kebetulan mobilnya yang saya tunjuk, jangan tersinggung. Karena ada beberapa orang yang tersinggung mendengar ceramah saya, begitu selesai pulang langsung mati. Bukan karena saya ajarnya sampai. Mobil yang besar tinggal, hanya sampai ke pelataran kaki. Apalagi pakaian tinggal, selimut bludru dari Turki tinggal, payung Suzuya tinggal. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu mana yang akan kau bawa kekal abadi? Ahlu, anak, menantu, kawan, sahabat, andai tolak, semuanya tinggal. Yang kekal abadi mana? Wa amaluhu amal saleh. Ibu kenapa belum sholat duha? Anak masih kecil Pak Ustaz. Nanti anaknya sudah besar, kenapa belum sholat duha? Anak yang besar itu pula menitipkan anak kecilnya. Dulu ibu tidak sholat tahajud, tidak sholat duha karena anak merengek sampai subuh. Dulu ibu tidak baca Quran karena anak menangis. Sekarang anaknya sudah besar, anak yang besar itu menitipkan anaknya. Berapa banyak ibu yang awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi bantu. Ingat, ibu kalau mati anak tidak bisa menolong, cucu tidak bisa menolong. Belum ada orang mati bawa cucu. Tapi hari ini Masya Allah, tabarakallah, ibu justru membawa anaknya pengajian. Inilah ibu yang luar biasa. Takbir. Ini banyak nggak pengajian? Ibu anda nggak pengajian, jaga anak. Ibu anda nggak pengajian, jaga cucu. Ibu anda nggak pengajian, mati. Tapi hari ini ibu-ibu justru membawa anak, ibu-ibu justru membawa cucu. Anak, cucu yang ibu bawa hari ini, mereka yang akan menjadi pemimpin-pemimpin Aceh Republik Indonesia di masa akan datang. Amin. Mereka hari ini lari-lari, ngembus-ngembus buih, ngembus-ngembus balon. Tapi tidak apa-apa, mereka akan terbiasa. Hari ini mereka yang lompat-lompat lari-lari. Kalau di masjid masih ada anak lompat-lompat, di masjid masih ada anak lari-lari, bersyukurlah waktu tahun akan datang masjid ini masih tetap tegak berdiri, ada sholat berjamaah. Amin. Tapi kalau masjidmu sudah kosong, masjidmu sudah sunyi, jamaahnya tinggal 2 baris, itu pun orang yang udah expired. Tak lama lagi kita ceramah nunduk aja udah. Na'udzubillah. Tapi hari ini kita bangga yang hadir anak-anak muda, yang hadir anak-anak muda. Ustaz Somad, boleh kami nanya? Boleh. Kenapa Ustaz Somad dari tadi tegak berdiri di sini saja? Pertama, karena protokol tegak di sini. Yang kedua, karena Ustaz Tengku Fadil Rahmi tegak di sini. Kenapa Abu berani tegak di sini? Dia tuan guru kita. Ustaz Somad bukan tuan guru. Ustaz Somad adalah pemain naturalisasi. Ustaz Somad hanya bercerita tentang pengalaman-pengalaman. Maka Ustaz Somad tegak berdiri. Kenapa tegak di sana? Nanti kalau saya tegak di sana banyak perempuan. Nanti orang bisik, ini Ustaz ini gatal. Ini semua harus dijelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Setuju? Saya insya Allah segalanya saya katakan, segalanya saya jelaskan supaya jangan ada apa-apa. Itu Ustaz Somad pakai cincin, ya? Ada khasiatnya? Oh, ada. Apa khasiatnya bosan? Ini kalau dipakai duduk di rumah makan nggak bayar. Hebat, duduk aja jangan makan. Kenapa Ustaz suka warna hijau? Karena nanti di akhirat sundusin khudru wa istabrak. Sundus, istabrak, khudru, hijau. Ternyata pakaian mereka di surga itu nanti adalah baju-baju yang berwarna hijau. Itulah mengapa tenda kita ini warna hijau. Itulah mengapa atap kita warna hijau. Itulah mengapa kubah kita warna hijau. Kenapa? Karena warna hijau warna kesukaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kubah makam Nabi di Madinah warna hijau. Lantai karpet Nabi warna hijau. Ibu-ibu yang pakai jilbab warna hijau, mantap, lanjutkan terus.
Bapak-bapak yang pakai baju warna hijau, itu anak muda kita warna hijau. Dan kalau bersedekah pakai duit warna merah. Hijau 20.000, merah lah 100.000. Itu maka dipasang karpet merah supaya ingat duit warna merah. Biasanya kalau saya cerita duit, itu kotak langsung keluar. Kotak untuk sedekah, untuk pembangunan. Ini kenapa tak ada kotak? Kenapa tak ada kotak yang disebar? Rupanya di sini orang bersedekah tidak lagi pakai kotak, tapi langsung pakai kartu kredit. Langsung main gesek. Minta anak muda yang tenaganya kuat 4 orang untuk memegang ujung sajadah saya, ujung sorban saya. Ada relawan maju ke depan. Siapa yang pernah maju, itu yang lebih dulu masuk surga. Tegang? Untuk apa nih Pak Ustadz? Semua yang bawa duit, lemparkan duitnya gitu. Cuma sorban ini ajaib. Kalau duit yang 100.000 cepat masuknya. Kalau yang 2.000, 5.000 cepat aja dia ke samping. Nah, cobalah tengok. Ustadz cuma nyuruh aja. Ustadz lempar pertama. Oh iya, saya masuk. Dah. Cepat masuknya. Bawa keliling. Tengok, jatuh. Rupanya 50.000. Nah, bawa keliling. Bawa keliling. Duit yang disimpan di dompet. Saya bukan nakut-nakuti. Banyak yang kena copet. Tengok. Masuk kan? Itu dia. Hebat. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, mati tak bawa dompet. Belum pernah ada orang mati bawa dompet. Pernah Bapak Ibu orang mati bawa dompet? Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan ini dibawa ke tempat laki-laki saja. Memang yang mencari duit ini laki-laki, tapi dompetnya yang megang perempuan. Justru duit itu selama ini dipegang perempuan. Apa kata si ibu sebelum pergi? Bang, abang bawa pegang duit 2.000 aja. Nanti kalau banyak-banyak abang kawin lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan kekal abadi, yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita, mudah-mudahan dengan berselawat buka pintu hati mereka. Kalau sudah pintu hati terbuka, maka pintu dompet pun terbuka. Salatullah, salamullah ala Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, Ada. Oh, Ir. Bismillah, Apa nak cah apa yang bang? bil hadi Rasulillah wa Hai, baterai lambat, bang. mujahidin lillah Kau kerja. bi ahlil badri Apa ya dapat, Tuan? Allah. Ustaz boleh kami tanya Ustaz? Boleh. Itu duit yang disorban itu nanti mau Ustaz bawa ke Riau? Tidak. Tak balik. Ustaz mau bangun pesantren? Tidak. Jadi itu apa? Hanya Belikan tiga- semen, belikan batu. tiga- Pahalanya untuk siapa? Dia yang ngasih duit. Yang ngasih sorban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi katakan 700.000 tidak.
sekecil apapun tetap dapat balasan. Bagaimana dengan yang masukkan 2000? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, ada yang 2000. Makanya menyesal yang 100.000 jangan diambil balik. Masukkan 2000. Nanti kalau ada tanya kawan, kok masih berapa? 2000. Kenapa sih betul? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tidak ada kepentingan. Kita bukan orang partai, kita bukan orang politik, kita bukan orang golongan. Niat kita datang dari rumah tak lain tak bukan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tadi saya berceramah jam 10:15. Sekarang sudah jam 11:05. Saya sudah ceramah 50 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau disimpulkan ceramah Ustaz Somad tadi,